Cerita diawali dengan memperlihatkan hiruk-pikuk kota Chennai, di mana sebuah rencana perampokan besar-besaran tengah disusun oleh sekelompok penjahat profesional di bawah pimpinan seorang pria bernama Ruda. Ini bebenguknya, mereka menargetkan brankas sebuah bank swasta terbesar di Chennai dan akan merampok sejumlah uang yang sudah bertahun-tahun mengendap di sana. ஃப்ரீயா விடு அந்த 500 கோடியை அசால்ட்டாக அடிச்சிடலாம். Berhubung uang ini merupakan dana gelap yang tidak tercatat, kalaupun dicuri, tak mungkin ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya, apalagi sampai melapor pada pihak berwenang. Atas dasar tersebut, Ruda CS menjadi semakin percaya diri dan langsung menjalankan aksinya. Dengan menggunakan taktik serta strategi ala-ala militer, sistem keamanan di dalam bank seketika lumpuh total. Tak sulit bagi mereka untuk mengintimidasi semua staf bank termasuk puluhan nasabah hingga menjadikan mereka sebagai sandera. Tanpa sadar, ternyata masih ada seorang pria paruh baya bernama kita sebut saja John, sedang duduk dengan begitu santai sambil membaca majalah yang ketika seorang perampok hendak akan menembaknya, tiba-tiba ya, faktor usia tidak menjadi hambatan bagi John untuk membrutal, bahkan kemunculannya sempat dianggap sebagai dewa penolong. Namun yang menarik adalah tujuan kedatangan John ke sini tiada lain adalah untuk mengambil alih perampokan tersebut. Tepat saat anak buah Ruda yang lain berhasil menjebol dinding tembok menuju brankas, rupanya tim komando dikerahkan untuk mengamankan situasi. Alih-alih mundur, John justru semakin meningkatkan intensitas perlawanannya dan inilah yang terjadi. Alhasil, kini situasi di dalam bank sudah sepenuhnya berada di bawah kendali John. Di hadapan para sandera yang di dalamnya termasuk Ruda CS, John mulai menjelaskan bahwa misinya adalah merampok uang sebesar 5.000 crore dari brankas bank tersebut. Berhubung ia tidak mempunyai tim, akhirnya John pun memilih bekerja sama dengan Ruda CS yang atas perintah John sendiri, maka satu persatu tawanan pun diikat menggunakan ripet. Berikut memasang bom rompi pada seorang staf yang bisa diledakan kapan saja. Di saat yang sama di luar bank, kerumunan warga memadati setiap sudut jalan dan siap-siap membuat konten, memanfaatkan peristiwa perampokan tersebut. Tak hanya mereka, para jurnalis televisi pun sudah mulai berdatangan, disusul oleh tim medis dan pasukan kepolisian setempat yang selalu datang terlambat. Di dalam bank, Ruda CS akhirnya sepakat menjadi bawahan John yang kemudian mendesak para staf untuk segera membuka brankasnya. Sedangkan John sendiri, ia justru menghubungi seorang kopral polisi bernama Anthony. Bukan tanpa alasan, John menjadikan Anthony sebagai perantara untuk mengkondisikan situasi di luar, sekaligus menjadi jubir dari pihak polisi bila mana nanti ada kesepakatan untuk bernegosiasi. என்ன பண்ற ரோட பிளாக் பண்ணி பப்ளிக்க கிளியர் பண்ணிட்டு பேப்பர் பேனோட ஃபோன் பண்ணி பாப்போம். Oke, sir. Udah klik ini. Ternyata John tidak bekerja sendirian, melainkan ia ditemani oleh seorang asisten cantik bernama Kamani. Ini rarainya. Di dalam sebuah minibus yang sudah dilengkapi perangkat komputer canggih, Kamani siap menerima informasi dari John sekaligus menyiarkannya secara langsung. Di tempat lain, kita dipertemukan dengan owner bank yang sedang dirampok tersebut. Beliau diketahui bernama Chris. Tidak hanya terancam mengalami kerugian secara finansial, perampokan ini juga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan dari para nasabah, juga dari investor di semua unit bank miliknya. பேங்க்குள்ள போனவங்க உயிரோட வெளியே போக கூடாது. Done, sir. Sportக்கு நானே போறேன். Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, seorang inspektur polisi bernama Rama berikut ajudannya pun diutus ke TKP. Dan benar saja, John sama sekali tidak mau menerima telepon dari siapapun terkecuali lewat perantara si Anthony. Maka dari situlah Chandra menyuruh si ajudan merekam percakapan John dengan Anthony untuk mengidentifikasi siapa John sebenarnya lewat suara. என்கிட்ட விளையாடாம
Kembali ke dalam ruangan berangkas setelah Ruda CS berhasil mengantongi semua uangnya, sekilas terbersit di pikiran Ruda untuk membawa kabur uang tersebut dan menghabisi John saat dia sedang lengah. Tapi apa yang terjadi? Dengan insting bertahan yang John miliki, tidak ada sedikit pun celah bagi Ruda CS untuk berbuat macam-macam kecuali bergabung dengan John sepenuhnya. Apalagi setelah mendengar rekaman percakapan Inspektur Rama, intinya ada pihak tertentu yang ingin Ruda mati dalam aksi perampokan tersebut, sehingga tak heran jika selang beberapa menit mereka beraksi, tim komando sudah langsung menyerang secara membabi buta. Adapun terkait hasil analisa dari percakapan John dengan Anthony, si ajudan menyampaikan laporan kepada Rama dan betapa semakin dibuat geramnya ia, bagaimana tidak, suara yang didapatkan ternyata merujuk pada suara milik mendiang Michael Jackson. Mereka tidak menyadari bahwa Kamani telah mengiritnya terlebih dahulu. Tak lama, komando pasukan elit kepolisian diturunkan untuk mengamankan lokasi. Yakin jika pasukan ini tidak akan memberi ampun para perampok, Rama langsung meminta petugas ambulan untuk mengevakuasi jasad mereka, yang padahal di sisi lain Kamani sudah lebih dahulu mengirimkan informasi kepada John tentang keberadaan sniper yang sedang mengincar posisinya, sehingga dia bernama Daya, seorang polisi jujur berpangkat komisaris yang ditunjuk menteri untuk membantu Chris dalam menyelesaikan kasus perampokan ini. Bersama orang kepercayaan Chris bernama kita sebut saja Yakub, Dayal pun mulai bekerja dengan menggunakan peran Anthony untuk mengetahui tuntunan John yang posisinya sekarang sudah tidak memiliki jalan untuk kabur dari sana lagi. பணத்தை எடுத்துட்டு தப்பிச்சு போக நீர்மூழ்கி கப்பல் வேணும். Menyadari jika yang sedang dihadapinya ini bukan perampok amatiran, Dayal memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan perangkat CCTV di sekitar TKP. Bahkan, para awak media pun disuruh segera angkat kaki dari sana. ஹோட்டலுக்கு எல்லா சிசிடிவி கேமராவையும் கட் பண்ணுங்க. பிரஸ் மீடியான்னு ஒருத்தர் இருக்க கூடாது, எல்லாத்தையும் அனுப்புங்க. Pada posisi inilah John berhenti mendapat informasi dari Kamani yang sudah tidak lagi bisa beroperasi. Tak berhenti sampai di situ, John harus menyisir setiap sisi area dalam bank tersebut. Sebagaimana yang dicurigai, John menemukan bom berdaya ledak tinggi, artinya bahwa ada orang besar yang memang sudah berniat menghancurkan bank ini saat perampokan sedang terjadi. State of the art explosive. Di luar bank, saat para petugas sedang mengevakuasi bangkai mobil yang tadi meledak, Dayal menemukan rangkaian kabel dari lubang got yang berada tepat di bawah mobil tersebut. Usut penyusut, kabel ini berasal dari satu titik sumber yang tak lain adalah mobilnya Kamani. Namun saat didatangi, orang yang dicari sudah berada di tempat lain dan langsung meledakkan mobilnya saat itu juga. Mendapat keterangan dari warga tentang Kamani, Rama pun lekas menyuruh beberapa preman bayaran untuk melakukan perburuan hingga sampai di dalam sebuah parkiran bawah tanah. Mereka terlihat begitu percaya diri akan bisa dengan mudah mengatasi Kamani yang seorang diri, tetapi mengikuti arahan dari John, Dayal bergegas menuju lokasi parkiran tersebut demi mengetahui otak perampokan yang sebenarnya. Sungguh tak habis pikir, orang yang dimaksud tiada lain adalah si Inspektur Rama itu sendiri. Tanpa basa-basi, Dayal pun kemudian mengamankan Rama untuk dilakukan sebuah interogasi. Dengan fakta bahwa Rama adalah seorang oknum aparat yang berkhianat, dia telah merencanakan aksi perampokan bank bersama sahabatnya yakni si Yakub. Berhubung minim pengalaman dalam hal pencurian, mereka meminta bantuan seorang calo perekrutan anggota perampok profesional bernama Harsa. Menurut si calo, orang yang paling layak untuk pekerjaan ini tiada lain adalah seseorang berjuluk iblis yang tak lain adalah John itu sendiri. Agencies, వాళ్ళ countries dedicated to the dark devil.
Konon, nama John sudah sangat dikenal luas dalam dunia perampokan, termasuk salah satu aksinya yang sangat fenomenal, yaitu perampokan emas batangan di negara Thailand dan banyak lagi yang lainnya. Gold. Sempat ditemui di sebuah pulau rahasia miliknya, John menolak ajakan Rama untuk pekerjaan tersebut, sementara Rama yang sudah kepalang tanggung tetap melanjutkan aksinya dengan menyewa kelompok Ruda CS. Mengetahui kronologi seperti itu, Dayal sontak meluapkan amarahnya kepada sosok Rama, sedangkan untuk si Yakub yang tengah mencoba kabur dari pencarian Dayal, malah dipertemukan dengan Kamani dan inilah yang terjadi. Terlepas dari adanya rumor bahwa John dan rekan satu timnya telah tewas dalam sebuah insiden beberapa waktu lalu, Rama memastikan jika orang yang berada di dalam bank saat ini adalah benar si John yang ternyata masih hidup, bahkan telah mempersiapkan aksinya dengan memasang alat penyedap di setiap ruangan bank tersebut. Tidak mau mendengar omong kosong si Rama, Daya lantas meminta petugas lain untuk segera menyeretnya ke penjara. Namun yang tak habis pikir, Rama justru berani mengambil bom yang terpasang di pintu masuk bank dan melemparnya sehingga... Ledakan barusan sontak menuai kecaman publik. Para pejabat pemerintah pun mulai menggeliat, menyerukan tekanan agar Daya segera menangani kasus ini hingga tuntas. Jika tidak, pemerintah akan menerjunkan pasukan militer untuk menyelesaikannya. சிஎம் அந்த டிராமாவை முடிக்க சொல்றாருயா எப்படியாவது வெளியே வர வச்சு என்ன வேணா பண்ணிக்கோ. Maka dari situlah Dayal kembali menghubungi John lewat si Kopral Anthony sebagai perantara. Di sini John tetap menolak bernegosiasi kecuali jika Chris atau sang ownernya datang secara langsung. John yakin bahwa Chris tidak mungkin bisa menolak untuk datang karena John mengetahui semua tentangnya termasuk rahasia yang tidak bisa dibocorkan ke publik. Chairman, அவர்தானே bank owner. Di sisi lain, Chris tampak geram terhadap Yakub. Kenapa bisa rencana perampokan bank itu sampai bocor? Ternyata otak di balik rencana perampokan ini adalah si Chris itu sendiri. Tanpa menyadari jika sebenarnya Yakub sedang disandra oleh Kamani, ia bahkan sempat menyebutkan jika uang di brankas bank tersebut lebih banyak dari jumlah yang disebutkan sebelumnya. Tidak tinggal diam, Chris menghubungi staf bank bernama Pram yang sedang berada di ruang berangkas. Sebagai orang yang mengetahui lokasi di mana sisa uangnya disimpan, Pram yang ternyata merupakan anak buah si Chris ini pun menyerukan rekannya untuk menyerang Ruda CS bahkan John sekaligus. Tak lama Chris datang menghampiri John yang sudah dalam keadaan terikat. Penasaran ingin mengetahui siapa John yang sebenarnya, Chris mencoba mengintimidasi dengan cara menodongkan kepala John oleh dua senapan sekaligus. Daripada kepalanya hancur, John pun akhirnya mengungkap sebuah kisah di masa lalu, tepat setelah ia dan timnya menyelesaikan misi perampokan di Thailand. இதுதான் எங்க லைஃப் பாலிசி. Berlokasi di rumah penginapan, John CS diserang oleh sekelompok pembunuh bayaran, di mana pasangan anak buah John yang baru saja melangsungkan pernikahan harus tewas dalam peristiwa tersebut. Gencarnya serangan membuat Kamani tak luput dari sasaran tembakan. Begitu pula John yang terluka parah akibat mengalami beberapa kali tikaman. Meski sempat melawan dan hendak akan mencoba melarikan diri, mereka kembali mendapat hadangan yang semakin brutal. நான் அனுப்புற லொகேஷன் உடனே நம்ம டாக்டர் கூட்டு வா. Keesokan harinya, ketua dari kelompok pembunuh tadi berhasil ditangkap oleh Harsa alias agen yang telah merekrutnya. Diketahui, kelompok ini mendapat perintah dari Yakub untuk menghabisi John. Namun karena tidak ditemukannya jasad mayat John dan Kamani, mereka pun menggantinya dengan mayat rekan mereka sendiri. Di mana hal itu yang membuat Harsa marah dan menghabisi si ketua kelompok pada saat itu juga.
Dari kisah barusan, Dayal kemudian mengembangkan penyelidikan terhadap Yakub yang ditemukan terjebak bom rakitan dalam bagasi mobil. Rupanya pembunuhan terhadap John dilakukan demi menutupi rahasia dari rencana perampokan bank yang ditolak John waktu itu. Setelah Dayal mengetahui fakta siapa yang bersalah dalam hal ini, Kamani yang tengah mengawasi dari kejauhan pun tanpa berlama-lama langsung meledakkan bom peledaknya. Curiga jika suara ledakan barusan sebagai sebuah ancaman, Chris meminta anak buahnya untuk langsung mengeksekusi si John tanpa sadar. Peluru dari senjata yang sedari tadi mereka kokang ternyata sudah John buang beberapa saat sebelumnya. Dan apa boleh buat, mereka harus bisa melumpuhkan John dengan menggunakan tangan kosong. Bicara soal berkelahi, John juga merupakan sosok yang sangat ahli dan itu dapat dibuktikan saat dia mampu membuat Chris CS benar-benar tidak berkutik. Meski demikian, Chris masih saja sesumbar bahwasannya John tidak mungkin bisa keluar dari bank ini dengan selamat. Sayangnya Chris tidak mengetahui bahwa John telah mengirimkan video lewat email sebuah media berita sekaligus mengungkapkan tentang tujuan dari perampokan yang dia lakukan. Bank is just not a business. Service-um கூட. நான் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன். கமிஷனர் சொன்னது கரெக்டா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Konon bank ini memiliki deposit uang ribuan krore yang dikumpulkan selama bertahun-tahun lewat sebuah program investasi bodong. Para nasabah yang mayoritas dari kelas ekonomi menengah ke bawah mulai khawatir dengan uang mereka yang tiba-tiba dikabarkan lenyap entah kemana. Tak ingin menjadi bulan-bulanan ribuan nasabah yang mulai murka, seorang pemuda yang bergerak di bagian marketing pun akhirnya membocorkan rahasia di mana uang mereka digelapkan atau dicuri oleh para pengelola dari bank tersebut. Naas, kejujuran si marketing tadi direspon oleh Chris yang seolah-olah akan bertanggung jawab, padahal ternyata di tengah situasi yang semakin chaos, terlihat dengan jelas betapa Rama justru lebih berpihak pada Chris yang telah membayarnya. Dari sekian banyak aparat kepolisian yang ikut mengamankan, hanya Anthony saja yang memiliki kepedulian. Itulah sebabnya John lebih loyal terhadap si kopral ini daripada mempercayai mereka para penjilat, sekalipun berpangkat jauh lebih tinggi di atasnya. Di sebuah kampung, kedua orang tua si marketing yang malang tadi tampak sangat terpukul. Mereka memohon kepada dewa untuk mengirim penolong yang akan mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Yang menarik adalah keluarga ini rupanya yang telah membantu menyembuhkan John dan Kamani pasca selamat dari penyerangan waktu itu. Intinya, selain mengungkap praktek penipuan yang dilakukan oleh Chris lewat program investasi bodongnya, John juga memiliki tujuan untuk membalas kematian putra dari kedua orang tua yang telah menyelamatkan nyawanya. Seiring dengan semakin terang benderangnya skandal kasus penggelapan uang tersebut, semua pejabat terkait yang mendapat aliran dana kompromi pun mulai merasa gerah. Mereka menekan Dayal agar John segera dihabisi saja. Namun tidak semudah itu bisa menggoyahkan kejujuran Dayal sebelum dia sendiri bisa membuktikan kebenarannya. Ji, கேட்டீங்களா என்ன பண்ணலாம்? Di dalam bank, John kembali mendesak Chris agar menunjukkan di mana ia telah menyembunyikan uang nasabah yang digelapkan tersebut. Namun, lagi dan lagi, Chris berkelit dan tiba-tiba menyalahkan seorang petugas bursa efek. Padahal di sisi lain, Kamani telah menangkap petugas yang dimaksud dan mendatangkan dia langsung ke hadapan Chris. Merasa jengkel karena tak kunjung mendapatkan kejelasan, John lantas menunjuk Anthony menjadi algojo untuk menghukum mereka. Namun sebelum itu terjadi, si petugas tiba-tiba menyebut nama Sunil Duta yang bertanggung jawab atas semua ini. அதை நீங்க சுனில் சார் கிட்ட தான் கேட்கணும். ஓ, அவர்கிட்ட தான் கேட்கணுமா? Sempat sedikit lega karena orang yang dimaksud tidak mungkin memberikan keterangan karena sedang buron. Mereka akhirnya dibuat terkejut sebab ternyata orangnya berhasil ditemukan dalam keadaan terikat di bagasi mobilnya sendiri.
Alhasil ketiga orang yang menjadi pelaku pun berkumpul di mana Sunil mengaku telah menyembunyikan uang tersebut sekaligus menyebutkan lokasi penyimpanannya setelah Anthony turun tangan dengan beberapa pukulan. Hingga semuanya tertangkap, seorang pejabat yang tidak ingin namanya ikut terseret dalam pusaran kasus ini pun mengarahkan tentara untuk menyerang bank tersebut dengan alibi bahwa pelaku perampokan di sana adalah merupakan bagian dari kelompok teroris. Naas, Dayal yang dianggap tidak kompeten dalam penanganan masalah terorisme pun diberhentikan dari tugasnya, sedangkan penanganan kasus itu sendiri kini sepenuhnya diambil alih oleh pasukan militer bayaran si oknum pejabat tadi. Kembali ke dalam bank, ternyata sebagian dari uang yang tadi disebutkan berada persis di bawah berangkas yang asli setelah Chris menyebutkan jika sebagian besar uangnya telah dipindahkan ke sebuah kapal kontainer. John menjebak ketiga penjahat ini ke dalam berangkas bersama sebuah bom. Namun saat ia hendak membawa para tawanan pergi meninggalkan ruangan, tiba-tiba saat situasi sedang panas-panasnya, Kamani datang dengan 2 unit truk berisikan bahan peledak yang jika dia menekan tombol detonatornya, maka seluruh India akan merasakan dampaknya. Berkat bantuan dari Kamani itulah, akhirnya John bisa keluar dari sana dengan aman. Di saat itu pula, bom di dalam berangkas tadi pun meledak bersama Chris CS yang kini masih terjebak di dalamnya. Singkat cerita, John dan Kamani tiba di tepi pantai di mana Harsha menjemput mereka menggunakan perahu motor hingga saat dalam perjalanan menuju kapal kontainer pengangkut uang, ternyata pihak militer tidak serta-merta melepaskan mereka pergi dan pertempuran brutal pun tak terhindarkan lagi. Gencarnya serangan yang datang dari segala arah sempat membuat John CS kewalahan, bahkan Harsha sendiri tewas terkena tembakan sebelum akhirnya serangan dihentikan ketika John dan Kamani menenggelamkan diri ke dalam laut yang padahal semua itu hanya untuk mengalihkan perhatian terhadap Dayal yang ternyata sudah lebih dahulu sampai di kapal tersebut. Diketahui sebelum John meninggalkan kekacauan di bank tadi, ia sempat memberi isyarat kepada Dayal lewat tangan jujur seorang inspektur Dayal. Itulah John berharap agar uang tersebut dikembalikan lagi kepada para nasabah. பணத்தை கரெக்டான ஆள்கிட்ட தான் ஒப்படைச்சிருக்கேன். Tamat, ending yang sangat membagongkan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.